Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum pemirsa TVmu. Bagi pemuda Muhammadiyah, Sumpah Pemuda 1928 adalah titik awal kesadaran kolektif untuk bersatu sebagai bangsa dan negara. Selain itu, juga sebagai titik awal menjadi satu tanah air dengan berbahasa tunggal, bahasa Indonesia. Untuk merefleksikan nilai dasar Sumpah Pemuda 1928 ini, pada 28 Oktober 2017 lalu, pemuda Muhammadiyah mengadakan apel kebangsaan. Apel Kokam Regional Kalimantan yang dilaksanakan di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Palangkaraya ini dihadiri kurang lebih 5.000 peserta. Pemirsa TVmu, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan menyaksikan kembali suasana apel kebangsaan yang berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan. Pemirsa TVmu, kembali lagi di acara spesial event Apel Kebangsaan Kokam dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda. Di segmen ini, kita akan melanjutkan melihat suasana apel kebangsaan ini yang berlokasi di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Palangkaraya.
Anda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah beserta jajaran dan Ibunda Aisyah, yang kami hormati Bapak Rektor serta para dosen, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Muhammadiyah, yang kami hormati para tamu undangan, teman-teman dari OKP, Ormas, Satuan Umat Islam, saya lihat dari HMI, dari Ansor, dari Ansor, dan KNPI, serta kawan-kawan yang lain. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan, luar biasa, kawan-kawan dari seluruh Ortom, tingkat wilayah dan daerah seluruh Kalimantan Tengah. Dan saya mengapresiasi secara khusus kawan-kawan yang datang dari regional Kalimantan, dari Kalbar, dari Kaltim, dan secara khusus dari Kalimantan Selatan, jumlahnya cukup banyak dari BWR dan BNP. Mohon izin melaporkan Panglima, jadi ini adalah Kokam, apel Kokam kebangsaan pertama perdana di Kalimantan regional dan juga perdana di Palangkaraya. Mudah-mudahan ini adalah cikal bakal dalam momentum Sumpah Pemuda ini bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita untuk mempunyai pasukan komando di regional Kalimantan dengan jumlah yang mudah-mudahan ke depan lebih signifikan. Hari ini yang hadir memang tidak banyak, tetapi saya kira inilah jumlah terbesar apel regional Kalimantan yang memang belum pernah ada sebelumnya. Apel Kokam ini di samping untuk memperingati Sumpah Pemuda adalah dalam rangkaian Tanwir Pemuda Muhammadiyah yang akan kita gelar tanggal 26 sampai dengan 29 November di Palangkaraya. Ini juga setelah puluhan tahun baru pertama kali. Mohon doanya mudah-mudahan bisa lancar. Jadi akan berkumpul kawan-kawan pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia di Palangkaraya. Sehingga tema sentral kita pada apel Kokam Bangsaan pada pagi ini mengacu kepada tema Tanwir secara keseluruhan adalah integritas dan produktivitas kaum muda untuk keadilan sosial. Jadi saya kira ini tema yang sangat menarik, dan ini tentu bisa diwujudkan dengan senantiasa kita menjaga perdamaian, menjaga kerukunan, dan tetap senantiasa bekerja sama dalam rangka menjaga keutuhan keberagaman yang ada khususnya di Kalimantan Tengah, dalam rangka juga tentu adalah mendukung Kalimantan Tengah menuju Kalteng Berkah, dan juga tentu yang terpenting adalah menjaga kesatuan, persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira tidak berpanjang lebar, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada kawan-kawan, panitia, dan seluruh unsur, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan seluruh pihak yang telah membantu kegiatan kita ini. Mudah-mudahan amal baik dari kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang dicatat untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Ikrar Angkatan Muda Muhammadiyah. Ikrar Pemuda. Kami Angkatan Muda Muhammadiyah siap mengimplementasikan Sumpah Pemuda, menolak paham radikalisme dengan menjaga ukhuwah Islamiyah dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di bumi Tambon Bungai, bumi Pancasila, Kalimantan Tengah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Oleh para penarinya, yaitu tongkat giring-giring atau biasa disebut dengan genderang oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan.
Pemirsa TVMU, setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan mendengarkan pidato kebangsaan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak. Kembali lagi di acara spesial event Apel Kebangsaan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Pemirsa, para pemuda tahun 1928 sejatinya mewarisi semangat dialogis yang kuat. Dialog keberagaman di mana nalar sehat adalah instrumen utama dalam dialog tersebut. Keberagaman dipahami sebagai pemersatu dan kekuatan, bukan kelemahan. Ditambah lagi, saat itu para pemuda memiliki musuh bersama bernama kolonialisme. Dalam pidatonya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa saat ini penting merefleksikan kembali nilai dasar Sumpah Pemuda 1928 sebagai upaya merawat nalar yang menyatukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sahabat Kokam Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton Muhammadiyah, saya ingin memulai amanat ini
dengan salam kokam, yaitu 2 kali kalimat takbir dan 1 kali kata merdeka. Silahkan Anda ikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Yang saya hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ibunda Aisyah, yang saya hormati para tamu dari kepolisian, Bapak dari TNI, serta sahabat-sahabat dari organisasi kepemudaan yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya untuk datang bersama-sama kita untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda yang ke-89. Sahabat sekalian yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk menyambut, memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-89. 28 Oktober 1928 menjadi titik awal sejarah di mana nalar yang mempersatukan Indonesia. Sahabat sekalian, hari ini pun menjadi sejarah bagi Kalimantan Tengah, khususnya pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, untuk memulai mendorong, menggiatkan kembali Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, sebelumnya Kokam Kalimantan Tengah tidak begitu eksis, tidak begitu hadir. Bahkan pelatihan-pelatihan Kokam di Kalimantan Tengah itu tidak rutin dilaksanakan. Hari ini harus menjadi langkah pertama untuk menghidupkan kembali Kokam Pemuda Muhammadiyah di Kalimantan Tengah. Jadi kalau tadi petugasnya banyak yang salah, kita maklumi, karena dari sekian tahun ini baru kembali diaktifkan. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang sudah mau untuk menghidupkan kembali, menyemarakkan kembali dakwah Islam Muhammadiyah melalui Kokam Pemuda Muhammadiyah. Kedua, peringatan Sumpah Pemuda ke-89 ini menjadi penyambut awal jelang Tanwir Pemuda Muhammadiyah yang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November nanti. Mudah-mudahan Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah bisa menjadi tuan rumah yang baik menyambut seluruh rombongan peserta Tanwir dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Kalimantan Tengah bisa menjadi pemicu utama
bangkitnya dan semaraknya gerakan pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah secara umum di Kalimantan Tengah dan lebih luas di Kalimantan. Jadi dua hal ini menjadi catatan sejarah tersendiri buat pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Sahabat sekalian, bagian yang ketiga adalah hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana tadi saya sebutkan adalah titik awal di mana sekelompok pemuda itu bangkit membangun kesadaran kolektifnya. Kesadaran kolektif apa? Kesadaran kolektif untuk bersatu. Kesadaran kolektif untuk bersatu. Bersatu berangkat dari perbedaan-perbedaan yang ada. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Tapi satu tanah air itu, tapi satu bangsa itu, tapi satu bahasa itu bukan berangkat dari persamaan, tapi berangkat dari perbedaan. Jadi negeri kita ini atau Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lalu itu adalah sumpah yang menyatukan, sumpah yang berangkat dari kesadaran bersama bahwasannya kita berbeda tapi kita bisa bersatu. Saya ulangi, kita berbeda tetapi kita bisa bersatu. Bersatu itu bukan bermakna memaksakan semua hal itu harus sama. Identitas Anda sebagai Muslim itu harus menonjol. Identitas Anda sebagai Muslimah itu harus menonjol. Identitas Anda sebagai orang Jawa itu boleh menonjol. Identitas Anda sebagai orang Kalimantan, sebagai orang Dayak, sebagai orang Melayu, sebagai orang Batak itu boleh menonjol. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk bersatu. Kenapa pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu berangkat dari perbedaan-perbedaan? Ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak, Jong-jong yang lain itu bisa berkumpul dalam perbedaan itu. Apa modalnya? Kok bisa perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan? Modalnya, kata Bung Hatta, kalau kita kutip Bung Hatta, modalnya cuma satu. Modalnya adalah nalar ilmiah. Jadi tidak mungkin orang yang tidak merawat nalarnya itu mampu berdialog. Tidak mungkin orang yang tidak merawat nalarnya itu bisa mempersatukan. Itulah kenapa pilihan dakwah utama Muhammadiyah itu adalah pilihan mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan. Universitas Muhammadiyah ini itu adalah tempat untuk memastikan nalar ilmiah itu selalu hadir di setiap kader Muhammadiyah, di setiap umat Islam, di setiap warga Indonesia. Jadi sahabat, Pancasila kita itu adalah produk dialog. Ada pidato para tokoh pada tanggal 1 sampai dengan 2 Mei pada saat itu, sampai dengan 2
2 Juni, kemudian ada penetapan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni, kemudian berubah lagi nanti pada tanggal 18 Agustus. Proses penyusunan Pancasila itu adalah proses dialog. Dalam dialog yang paling dibutuhkan itu adalah nalar ilmiah. Orang yang nggak bisa berdialog pasti adalah orang yang tidak merawat nalar ilmiahnya. Orang yang merasa paling benar, orang yang paling merasa dialah segala sesuatu, kelompoknya lah yang terbaik. Pada saat itulah dialog dirusak. Dialog atau Pancasila itu memberikan ruang kepada kita semuanya untuk berbeda, untuk menunjukkan identitas kita masing-masing. Tapi kita dibatasi oleh hak identitas warga negara yang lain. Mutual understanding dibutuhkan dalam dialog. Kesepahaman bersama itu dibutuhkan dalam dialog. Kalau tidak begitu, maka yang akan terjadi adalah saling salah menyalahi, saling merasa hebat, saling merasa mereka yang paling benar. Kalau sudah begitu, maka Pancasila kita akan dirusak. Bagian yang keempat, sahabat sekalian, tadi salam kokam kita buka dengan 2 kali kata takbir dan 1 kali kata merdeka. Belakangan ini, seperti tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama dan jangan bercerai-berai. Ini belakangan ini di republik kita ini, kalau ada orang terlalu banyak ngomong tentang Islam, terlalu banyak atau sedikit-sedikit ngomong tentang agama, semua hal dikaitkan dengan agama, itu pasti dituduh radikalis. Itu pasti dituduh anti toleransi. Itu pasti dituduh ini kelompok surplus agama, kelompok lapar agama dan sebagainya. Seolah-olah kalau kita bicara Islam itu tidak Indonesia. Seolah-olah kalau kita bicara tentang nilai-nilai Islam itu anti NKRI. Kalau ada yang menyatakan pernyataan seperti itu, sejatinya mereka tidak pernah baca sejarah Indonesia. Sesungguhnya merekalah yang anti NKRI. Merekalah yang anti Pancasila. Karena Pancasila itu sangat kompatibel dengan Islam. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam. Tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi. Itu catatan penting buat kita. Bahkan Muhammadiyah menyebut Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Pancasila itu adalah kesepakatan bersama, dan harus kita buktikan bahwasanya Pancasila itu bisa menjadi panduan hidup kita bersama, berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada tuduhan misalnya kalau takbir seperti tadi itu radikalis, itu anti toleransi, suruh baca sejarah lagi. Takbir itulah yang memerdekakan republik ini. Takbir itulah yang membuat para pejuang kita itu berani maju ke medan perang. Takbir itu pula lah yang membuat Jenderal Sudirman punya semangat untuk memimpin para pejuang republik ini. Sahabat sekalian,
Jenderal Sudirman itu mantan ketua pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Di darah Kokam itu ada darah Jenderal Sudirman. Di darah Hizbul Waton itu ada darah Jenderal Sudirman. Di darah kader-kader Muhammadiyah itu mengalir darah Jenderal Sudirman. Apa kekuatan Jenderal Sudirman yang perlu kita pelajari dalam momentum Sumpah Pemuda kali ini? Kekuatan sejati itu ada di hati. Kekuatan sejati itu ada di nurani, seperti lagu Kokam tadi. Jenderal Sudirman tidak memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Kekuatan fisik Jenderal Sudirman itu lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan nurani dan kekuatan hati yang dirawat oleh jenderal. Oleh sebab itu, belajar dari Bapak Kokam, Bapak HW, yaitu Jenderal Sudirman. Sahabat sekalian, kekuatan fisik perlu dilatih, tapi jauh lebih penting melatih hati nurani, melatih hati yang selalu peduli terhadap sesama. Oleh sebab itulah Kokam punya 3 fungsi utama. Pertama, itu adalah merawat ukhuwah Islamiyah. Kedua, adalah menjaga NKRI dan Pancasila. Ketiga, menggembirakan kemanusiaan. Saya mau tanya ke sahabat-sahabat Kokam, HW, dan adik-adik IMM, apakah saudara sekalian itu siap menjaga ukhuwah Islamiyah? Saya ulangi sekali lagi, apakah saudara sekalian siap merawat atau menjaga ukhuwah Islamiyah? Kedua, apakah saudara sekalian siap menjaga NKRI dan Pancasila? Ketiga, apakah saudara sekalian siap menggembirakan kemanusiaan? Untuk melakukan 3 hal itu, maka lakukan hal yang primer, rawat ukhuwah Islamiyah. Baru kemudian kita jaga Indonesia, kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila. Kemudian ketiga, kita rawat dan tumbuhkan ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, atau tadi kita sebut dengan bahasa menggembirakan kemanusiaan. Itu 3 tugas utama Kokam, dan simpan dalam hati masing-masing. Setelah apel ini, Anda lanjut dengan diklat-diklat Kokam, pelatihan-pelatihan fisik, pelatihan-pelatihan nurani, pelatihan-pelatihan keislaman, pelatihan-pelatihan kemuhammadiyahan. Semoga Kalimantan Tengah bisa menjadi salah satu motor gerakan Kokam di Kalimantan. Pepatah bilang dalam bahasa Inggris, a billion step began with one step. Saya harap Kokam di Kalimantan ini adalah menjadi one step-nya untuk a billion step berikutnya. Selamat bergembira melalui Kokam, selamat bergembira melalui Pemuda Muhammadiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.